Oke guys, lagi di channel bisnis online ala Siltiman. Agak mendung ya, karena mau hujan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang lima hal ya yang Siltiman dapat dari atau amanah tersirat dari film yang lagi viral ini ya, bisnis proposal. Sebenarnya viralnya Indonesia gitu, versi Indonesia ya, cuma ya karena kita harus ngelihat yang versi Koreanya, dan terutama ini yang TV serinya ya, TV seriesnya, jadinya harus bahas yang ini gitu. Soalnya yang lokalnya ini lagi tayang di bioskop ya, walaupun katanya diboykot, yang nontonnya sedikit, apalah aktornya sombong apalah. Tapi itu kita kesampingkan, di sini dilihat dari sisi bisnisnya. Sisi bisnis cuma ada semacam kayak tips-tips atau ya panduan lah gitu. Yang pertama adalah pecat orang-orang yang brengsek ya, atau istilahnya benalu perusahaan. Nah, di sini ini hal yang susah ya guys. Hal yang susah karena benalu perusahaan ini ya, mereka ada sejarahnya ya, ada orang-orang lama, dan ya kadang susah untuk apa ya, mereka dulunya pernah bagus gitu, dan tiba-tiba ya sejalan dengan waktu justru jadi benalu, merugikan perusahaan, mikirin dirinya sendiri, entah itu korupsi atau ya bikin apa sih, project bayangan lah seperti itu. Jadinya ini akan menghambat ya majunya perusahaan. Ini harus tegas, kita harus pecat. Ada konsekuensinya jelas, cuma kalau perusahaannya mau maju atau organisasinya mau maju ya harus dilakukan. Kalau enggak akan menggerogoti ya, kayak virus atau ya pokoknya benalu ya, yang di yang demplong atau nemplok di tubuh induknya gitu. Nah, di sini yang pertama itu pecat ya. Yang kedua, asah produk ya. Di sini kita lihat ya, kalau di sinetron ini kayak ada menunjukkan kalau produk ini dia apa sih, aktor, pokoknya perusahaannya di aktor ceweknya, terutama di bagian departemen riset ya, riset produk. Nah, di sini kita diajarin kalau produk ini kita harus improve terus ya, harus perbaiki, harus diasah, harus dibagusin, harganya ditekan murah, kualitasnya dipertinggi. Gimana caranya? Ada bahan-bahan yang dicoba, bisa gagal, bisa enggak, bikin dari berapa divisi, gimana caranya, apalagi kalau perusahaannya besar ya. Nah, ini kalau untuk perusahaan kecil ya harus berani ya, harus berani mencoba gitu loh, harus berani terus mencoba, mengasah kualitasnya, tingkatkan. Misalnya kalau produk digital ya, ya pokoknya isinya ditingkatkan agar orang ini ya mengkonsumsinya bisa happy ya, bisa beli lagi seperti itu. Jadi emang cari pelanggan yang happy. Ketiga, di sini contohnya adalah waktu di warungnya ya, dibilangnya warung ya, warkop atau apalah, rumah makan keluarga lokal ini ya, menunjukkan kalau menunjukkan kalau menggunakan alat ini bisa menjadi bikin rame pelanggan ya, bikin pelanggan ini jadi kayak punya apa ya, cerita gitu ya. Dia nonton, entah itu di sini bisa musik, bisa speaker ya, bisa TV, pokoknya alat-alat yang bikin mereka ini terhubung gitu loh. Kadang kalau nonton layar lebar jadi kayak mabar gitu ya. Ya cuma ya terserah mau di stylenya apa ya, bola, musik, atau ya pokoknya yang bikin orang ini ya disarankan sih sesuatu yang baru gitu. Jadi orang tuh ya benar-benar nonton karena belum pernah gitu ya, bisa kayak film-film terbaru atau
siaran langsung sepak bola gitu. Jadinya orang akan belum pernah dan matanya akan tertuju di situ dan akan terjadi apa ya, betah, ketawa, ya, pokoknya respon ya, emosi, ya, pokoknya semuanya. Jadinya suasananya rame, nyaman, senang, bukan canggung, sepi kayak gitu ya, canggung, sepi, garing. Kebanyakan kan Indonesia kayak gitu, duduk makan terus udah gitu. Nggak ada hiburan apa-apa, nggak ada yang istimewa. Pokoknya semuanya dibikin nyaman ya, harus berani coba alat-alat yang kalau misalnya nggak cocok ya ganti gitu. Jadi kayak setiap bulan tuh mungkin harus tes ya, harus berani keluar, ibaratnya jadikan alat itu ya alat promosi gitu ya, jadikan alat promosi gitu. Oke, yang keempat adalah unjuk kerja. Nah, di sini nih unjuk kerja ini kayak waktu ceweknya ini mau dipecat ya istilahnya. Dia kerjanya bagus gitu. Dia berhak menuntut ya. Dia menuntut ya. Dia udah dapat penghargaan, udah kerjanya udah benar-benar ya pro. Dan kalau atasannya ini ya atasan atau partnernya ini misalnya nggak ngelihat itu semua, dia harus benar-benar direvisi lagi gitu, harus berani ya, jangan cuma terima nasib partner bilang kita terima gitu, jangan, kita harus punya tunjukkan integritas kita, apa yang udah kita capai gitu. Di sini kualitasnya kalau kita nggak ada kualitas ya jangan gitu, harus harus punya prestasi, harus punya apa yang udah didapat gitu. Ini yang kita dapat dari poin keempat ya, unjuk kerja. Oke, yang kelima adalah saat apa ya? Jadi saat toko itu apa ya? Toko itu dibutuhkan sama pelanggan, tiba-tiba tokonya tutup gitu. Jadi kayak apa ya? Pelanggan ini akan kecewa gitu. Kalau bisa ya, jangan sampai mengecewakan pelanggan. Apalagi di film ceritanya saat toko-toko yang lain itu tutup, mereka butuh makan, lapar. Jadinya harus gimana caranya biar ya tutup, buka sejenak lah gitu, jangan terlalu saklek ya, ada ngeliat orang rapper apalagi segerombolan banyak gitu. Ini kita saatnya untuk berbuat baik, nolong orang lapar tapi juga menyenangkan hati calon pelanggan ya. Jadi saat mereka ya tertolong, mereka terbantu sama servis bisnis kita, mereka bisa rekomendasi atau datang lagi ya, rekomendasi ke teman-temannya atau datang lagi. Jadi itu aja guys, 5 hal yang didapat ya setelah nonton bisnis proposal ya. Namanya bisnis, jadi ya karena ini channelnya bisnis online ala Astirman ya, jadi pengen diambil dari sisi bisnisnya. Oke, jadi itu aja guys. Kalau ada yang mau tanya silahkan di kolom komentar. Jangan lupa jempolnya. Oke, tambahin lagi kalau ada yang mau nambahin ya. Ini kan baru 5, kalian tambahin deh sampai 6 sampai 100 terserah. Bikin seru, bikin rame. Oke, sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.